Halo, halo. Halo, Bu. Oke, kita mulai saja ya. Oke, ini kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ini kita Vicon kedua di sesi kedua, yaitu temanya teknik pencarian fakta dalam perancangan basis data. Nah, ini materinya cukup singkat. Jadi ini ada beberapa contoh mencari data, ya, mencari data supaya data tersebut bisa kita gunakan di sistem. Nah, seperti ini ya. Ada definisinya, yaitu proses dalam pembangunan dan pengembangan sistem yang mencakup langkah-langkah analisa yang lebih mendalam. Nah, agar sistem dihasilkan lebih baik, bermanfaat bagi end user atau organisasi sendiri. Nah, ada beberapa teknik pencarian fakta ya. Ada di sini kayak ada 5 ya, memeriksa dokumen, wawancara, observasi, riset, dan data mining. Oke, ini ada contohnya. Examining documentation. Nah, ini ngapain nih? Ini Validasi. adalah ini misalnya user requirement. Contohnya apa nih? Analisa kebutuhan. Menganalisa apa saja sih dokumen-dokumen. Nah, misalnya di sini ada dokumen yang, nah, ini kan misalnya ada sistem yang sudah ada sebelumnya nih, ya. Sudah ada sistem yang sudah dibangun, lalu kita analisa kebutuhan dari data yang sudah ada, gitu ya. Nah, contohnya misalnya kita menguji dokumen, lalu contoh formalnya, laporan dan file-file yang berhubungannya. Misalnya apa nih contoh nyatanya? Misalnya kita observasi langsung atau menganalisa langsung. Misalnya kita menguji nih, melakukan testing di sistem tersebut, kira-kira nih apakah ada data yang perlu kita tambah, seperti itu ya. Nah, ini kita lebih ke user requirement, ya, analisa kebutuhan, ya. Jadi setelah data itu didapat, lalu kita olah, ya. Nah, tujuannya, oh ini ya. Nah, dokumentasinya seperti laporan, dokumen yang ada di perusahaan, memo yang ada di dalam perusahaan. Nah, seperti ini dokumentasi yang menjelaskan bagian dari suatu perusahaan. Nah, dokumentasi itu seperti struktur organisasi, visi dan misi, strategi dan rencana dari perusahaan. Ya, ini juga bisa dikatakan sebagai data. Nah, pertanyaannya, apakah data ini bisa kita olah ke sistem? Ayo, kira-kira bisa nggak kita olah? Data struktur organisasi, kalau kita tempelkan ke sistem, kira-kira apa? Berarti itu bentuk deskripsi aja, seperti penjelasan aja ya. Nah, tapi yang lebih penting itu
seperti laporan, dokumen yang ada di perusahaan. Nah, ini bisa kita olah nih, ya. Kita olah. Nah, dokumen yang tadi bisa kita buat rancangannya seperti diagram dan flowchart, kamus data, rancangan sistem basis data, dokumentasi program, dan pemakai sistem. Nah, ini ada gambarannya tersendiri, ya. Nah, ini contoh diagram dan flowchart. Nah, misalnya untuk proses bisnis di perusahaan tersebut apa sih? Nah, misalnya di awal mula, misalnya apa nih? Ini contoh ini ya, contoh pembayaran, aplikasi pembayaran. Berarti flowchart-nya dimulai dari pertama sampai start sampai finish. Berarti alurnya menghitung total harga. Berarti menghitung total harga ngapain? Input total harga, berarti kan input nih. Input, input, input. Ini prosesnya. Ya, proses langsung outputnya. Outputnya berupa struk pembayaran, cetak kembalian. Oke, ini ada DFD, data flow diagram. Ini lebih rinci lagi dibandingkan flowchart. Nah, kalau ini lebih jelas. Ada entitas. Entitas itu apa tadi? Ada entitas kasir, entitas pemilik restoran, dan entitas pelanggan. Nah, simbol kotak ini bisa kita katakan sebagai database nggak? Halo? Nggak ada orang ini. Ada Bu, nyimak Bu, nyimak. Ada. Database. Cuman saya lagi di luar Bu, ente kasir Bu, informasi kasir. Database kasir, database pelanggan, database pemilik restoran. Berarti ini ada tabel ya, tabel kasir misalnya apa yang diinputkan ke sistem informasi kasir, ya data menu makanan, data menu minuman, data transaksi. Nah, kasir menginputkan data tersebut ke sistem, ya, ke sistem. Nah, sistem itu mengolah. Outputnya apa sih dari sistem? Yaitu daftar menu yang dijual, lalu nota pembayaran. Berarti kasir mengeluarkan inputan ke sistem, lalu kasir juga menerima output dari sistem. Gitu ya. Jadi ada yang input, ada data masuk, ada data keluar. Gitu ya. Oke, ini dari segi kasir ke sistem. Oke, sekarang dari pelanggan ke sistem. Coba bacanya gimana? Coba baca pertama dari pelanggan. sistem Inputnya dari apa? sistem itu. Enggak Bu, itu kayaknya dari sistem dulu yang ngasih output Bu. Pelanggan dulu Pertama, dong. User dulu. Masa sistem ujuk-ujuk ngeluarkan? Kalau pelanggan duluan Bu, kenapa inputannya ke sistem cuma ada transaksi? Bu, gimana cara mulainya dia gitu? Kalau bukan sistemnya ngasih ke daftar pemesanan, setelah daftar pemesanan itu ada, itu kan Bu, terus transaksinya diteruskan ke informasi sistem sistem informasi kasir, lalu akan ada feedback lagi Bu, ke bukti transaksi gitu Bu. Oke, benar ya. Jadi semata-mata informasinya autonomous gitu Bu, kerja secara otomatis langsung begitu ada pelanggan masuk atau pelanggan baru. Oke. Ada hubungannya nggak dari transaksi kasir ke sistem, pelanggan ke sistem? Transaksinya ada yang sama nggak? Apa bedanya transaksi di sini sama ini? Transaksinya sebentar Bu. Oh, kurang tahu Bu. Takut salah juga Bu.
Gini ya, kalau kita lihat dari gambar di FD-nya, berarti kan pelanggan nih, pelanggan mengisi transaksi, misalnya pelanggan mesen nih, gitu kan ya? Ya nggak, pelanggan mesen makanan misalnya, input makanannya ke sistem, ya. Nanti dari sistem itu mengeluarkan apa? Bukti transaksi yang sudah diinput oleh pelanggan itu. Lalu sistem juga mengeluarkan daftar pesanannya. Nah, dari transaksi ini otomatis kasir juga bisa mengakses transaksi dari sistem informasinya. Ya. Gitu. Bu, maaf, itu jadinya transaksinya sama, Bu. Apa Sama. kasir itu hanya meneruskan transaksi dari pelanggan, Bu? Iya. Apa saya rasa emang kurang efisien ya, Bu? Apanya, flow-nya? Iya. Kurang efisien. Soalnya transaksi kenapa harus 2 kali? Kalaupun bisa, pelanggan itu bisa langsung inputannya ke kasir aja. Kasir meneruskan bukti transaksinya ke sistem informasi gitu. Lalu pesanan bisa keluar. Contoh seperti itulah, Bu, flow. Apa mungkin itu transaksi itu cuma aksesnya aja, Bu? Jadi nggak perlu langsung lagi ke sistem informasi, ada 2 kali gitu, Bu. Jadi ya gitu, kurang efisien aja mungkin saya rasa. Oke, betul ya. Oke, yang penting kalian paham ya. Lanjut, dari alur data itu bergerak itu bagaimana terhadap masing-masing entitasnya. Nah, selanjutnya ada kamus data. Kamus data itu berarti lebih detail dari tabel itu. Misalnya kira-kira ini tabel apa? itu seperti tabel untuk atributnya, Bu. Jadi apa aja headernya ya, Bu. Jadi nanti dalam sebuah tabel bahkan kalau kita lihat kayak di Excel tuh ada title untuk setiap tabelnya. Jadi untuk setiap kolom ini datanya ini gitu, Bu, dipisahkan. Benar ya. Jadi dimasukkan dalam satu kamus baris. data gitu. ada header. Ada header itu kan paling atas nih, ada footer paling bawah. Oke, berarti di sini ada data pelanggan nih, ya kan? Ini kan data pelanggan nih. Iya, data pelanggan. Itu bisa dibilang kayak data uniknya, Bu. Ini atributnya. Atributnya nomor SO, tanggal, nama pelanggan, alamat telepon. Nah, ini kamus data itu harus lebih rinci di sininya. Terdiri dari 15 digit nomornya. Tanggal, nah tanggal itu terdiri dari tanggal, bulan, tahun. Nama pelanggan, misalnya ada title, nama depan, nama belakang. Nah, ini harus lebih detail. Ya. Nah, lalu ada isi ini berarti apa? Isi ini datanya lebih ke dari setiap atribut. Prosesnya ya. Isi 1. Gitu ya, tergantung di kebutuhan di sini. Misalnya nomor urutnya berapa, nama barangnya apa, unit maksimal 3 digit, harganya dalam rupiah. Nah, total semua penjualan. Ini kamus data berarti lebih detail. Oke, sekarang ada ke perancangan sistem. Ini namanya perancangan physical data model. Nah, ini kira-kira ada berapa tabel? Ada 8 tabel. Tabel pelanggan, supplier, barang, detail transaksi, jenis barang, transaksi, dan karyawan. 7. Oh ya, 7. Tabel penjualan itu, intinya itu harus ada proses transaksi kan ya? Kan proses transaksi itu kan proses
penjualannya itu. Nah, di sini adalah tabel yang menentukan data itu bisa berubah di sini nih. Jadi awalnya itu saat kita akan membuat data, kita ingin merancang database nih. Database awalnya itu ini nih, ada data pelanggan, ya, data karyawan. Ini kan yang berdiri sendiri nih, data karyawan. Terus apa lagi kira-kira? Data supplier. Data barang ini kan berdiri sendiri nih. Ya kan, ID supplier ada ID supplier, pelanggan ada ID-nya, gitu kan. Karyawan ada ID karyawan. Nah, barang. Nah, di sini ada lebih detail lagi, ada tabel jenis barang, ada kode jenis dan dan nama jenis. Nah, di sini ada detail transaksi. Nah, berarti kita sudah ada 5 nih. Awalnya ada 5 tabel, gitu. Ya, awalnya ada 5 tabel, lalu ada tabel baru di mana terdapat atribut yang diambil dari tabel lain. Misalnya